Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bab 6175 sampai 6177. Naga tak terkalahkan bab 6175. Larut malam, Ye Chen memarkir mobilnya di tempat parkir pinggir jalan dan kemudian menghilang ke ujung gang. Kediaman keluarga Zhou terletak di belokan sungai berbentuk U, dan istana itu kebetulan berada di ujung bagian dalam dari bentuk U, jadi istana itu tidak hanya berada di ujung jalan, selain berada di ujung jalan juga dikelilingi oleh air di tiga sisinya. Ye Chen baru saja memerintahkan Wan Baojun dari jarak jauh beberapa waktu yang lalu, dan menggunakan teknologi tinggi yang dikombinasikan dengan meriam pertahanan jarak dekat untuk mengalahkan Jian Gongbo di Siprus. Jadi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak boleh terlalu sombong untuk dirinya sendiri. Untuk selamat malam ini, jadi dia tidak memberanikan diri ke rumah keluarga Zhou, melainkan memilih mendekati rumah keluarga Zhou sedikit demi sedikit, dari tanggul di seberang sungai. Ye Chen di malam hari, sambil menyembunyikan sosoknya dan bergerak tanpa suara, dia menggunakan auranya untuk terus-menerus memeriksa situasi sekitarnya. Ketika dia kurang dari 1 kilometer dari jarak garis lurus keluarga Zhou, dia berhenti dan melepaskan lebih banyak auranya memeriksa beberapa ratus meter di sekitar keluarga Zhou. Segera, dia menemukan beberapa antek keluarga Rothschild bersembunyi di balik bayang-bayang di sekitar kediaman keluarga Zhou. Beberapa dari orang-orang ini bersembunyi di dalam mobil, beberapa bersembunyi di tepi sungai, dan bahkan ada seseorang yang bersembunyi di batang pohon. Terlebih lagi, ada juga speedboat yang diparkir di tepi sungai, dan bahkan speedboat ini menyembunyikan orang di dalamnya. Ye Chen terus menjelajah, dan segera menyadari villa di sebelah istana keluarga Zhou. Villa itu tampak seperti hanya memiliki sedikit cahaya dari luar, tetapi ada 40 hingga 50 orang di dalamnya, yang pada pandangan pertama sangat tidak normal. Ye Chen segera menyimpulkan bahwa ini seharusnya menjadi benteng keluarga Rothschild di sini, dan anggota inti keluarga Rothschild harus tinggal di villa ini saat ini. Selanjutnya, Ye Chen dengan hati-hati menyelidiki seluruh villa. Di bagian atas rumah, beberapa penembak jitu disembunyikan, dan mereka dilengkapi dengan senapan penembak jitu antimaterial kaliber besar, dan meskipun mereka tidak memiliki laju tembakan yang hampir mengerikan dari senjata pertahanan jarak dekat, tembakan tunggal mereka kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada senjata pertahanan jarak dekat. Selain itu, di atap villa juga dipasang sejumlah alat pendeteksi, tidak hanya memantau rumah keluarga Zhou, bahkan memantau seluruh villa. Ye Chen tahu betul di dalam hatinya bahwa peralatan deteksi profesional semacam ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia lewati. Begitu dia ditemukan olehnya, dia akan segera diekspos. Oleh karena itu, cara menyelinap ke villa itu tanpa bergerak telah menjadi pelanggaran terbesar Ye Chen saat ini. Tepat ketika Ye Chen tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu, pendekatan 4 arah tiba-tiba terlintas di benaknya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6176. Saat ini, di villa sebelah rumah keluarga Zhou, Steve Rothschild berada di kamar dengan tirai tertutup rapat, memantau setiap gerakan seluruh pemandangan melalui monitor. Di layar, lingkungan sekitar menjadi hitam dan putih, garis hitam sebagian besar berupa bangunan, jalan, dan pepohonan, sedangkan bayangan putih berukuran besar dan kecil, sebagian besar berbentuk manusia, dan beberapa di antaranya berbentuk manusia, bentuk burung atau binatang kecil lainnya. Sosok berkulit putih humanoid ini adalah antek keluarga Rothschild yang bersembunyi di berbagai bagian keluarga Zhou. Pada setiap sosok berwarna putih tersebut terdapat titik hijau yang merupakan sistem identifikasi musuh yang dibanggakan Heng.
Prinsipnya adalah kamera pencitraan termal menggunakan pencitraan termal untuk mengetahui semua orang dalam area jangkauan, dan dalam proses ini, peralatan identifikasi musuh yang dikenakan oleh setiap orang akan mengunggah posisinya sendiri ke server cloud secara real-time. Cloud server menerima identitas dan posisi setiap orang, dan kemudian dikombinasikan dengan gambar pencitraan termal, maka akan dapat menentukan identitas sosok putih tersebut sesuai dengan identitas masing-masing. Jika identitas dan lokasi pihak lain menyatu, sistem akan mengkonfirmasi identitas pihak lain tersebut, dan akan menambahkan titik hijau pada sosoknya, sehingga dapat membedakan antara musuh dan diri sendiri. Jika seseorang memasuki area pengawasan tanpa izin, dan sistem tidak dapat memverifikasi identitas pihak lain, sistem akan segera menandainya dengan titik merah dan mengirimkan alarm untuk memberitahu semua orang. Steve menatap sosok putih di layar dan berkata kepada putranya Royce dengan sedikit kehilangan, "Kakekmu menyuruh kami datang ke sini dan mengawasinya, tapi aku selalu merasa ini agak kurang tepat." Royce bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, mengapa ayah berkata begitu? Di mana yang kurang tepat?" Steve berkata dengan cemas, "Semua orang mengepung jalur utama lalu lintas darat, air dan udara. Dan hanya kita yang datang ke sini untuk berjaga-jaga. Jadi jika kelinci itu tidak datang ke sini, bukankah kita akan bekerja untuk sesuatu yang sia-sia?" Berbicara tentang hal ini, Steve menambahkan, "Ini bukan misi biasa. Misi ini adalah tentang suksesi keluarga. Jika ada orang lain yang mencuri petunjuk, semuanya akan berakhir." Royce dengan cepat bertanya, "Ayah, lalu apa maksudmu?" Steve terdiam beberapa saat, dan menginstruksikan, "Royce, menurutku kita berdua perlu membagi pekerjaan. Aku akan tinggal di sini untuk menjaga keluarga Zhou, dan kamu cepat kembali mencari jalan lain, dan juga menjelajahi kemajuan yang lain saat ini, untuk melihat apakah kita bisa membuat blok harta karun 4 arah kembali mengungguli yang lain." "Baik ayah," Royce dengan lembut menganggukkan kepalanya dan menyetujui dengan hormat, berkata, "Kalau begitu, saya akan menyiapkan helikopternya sekarang." Steve mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya akan mengaturnya," dan ngomong-ngomong, Hank juga bertanggung jawab. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6177. Dengan itu, dia mengangkat telepon dan menelepon Hank. Beberapa saat kemudian, Hank mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, ini Hank." Steve dengan lemah berkata, "Masuk," dan Hank membuka pintu kamar dan masuk. Dengan hormat bertanya, "Tuan muda, apa pesanan Anda?" Steve berkata, "Hank, beritahu pihak helikopter, 20 menit kemudian untuk lepas landas tepat waktu untuk kembali ke New York." Tanpa berpikir panjang, Hank berkata, "Tidak masalah, Grandmaster. Bolehkah saya bertanya apakah Anda yang kembali atau Tuan muda?" Steve menunjuk ke arah putranya Royce dan berkata dengan ringan, "Saya memiliki sesuatu yang perlu segera dilakukan Royce. Tidak ada ruang untuk penundaan." Hank mengangguk, mengambil interkom dan berbicara, "Perhatian kru, Tuan muda akan berangkat 20 menit ke New York, harap bersiap." Pilot utama helikopter itu segera menjawab, "Roger, kamu bisa lepas landas dalam 20 menit. Hank bertanya lagi pada Steve, "Grandmaster, apakah Anda punya pesanan lain?" Steve membuka mulutnya dan bertanya, "Tadi Anda mengatakan bahwa kami telah memasang jaring, jadi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada kemungkinan jaring ini gagal? Bisakah seseorang masuk dan keluar tetapi perangkat ini gagal?" Hank tertawa, "Tuan muda, peralatan profesional apapun yang kami gunakan, jumlah pekerjaan simultan lebih dari 2 set, yang telah lama kami tinggalkan dalam redundansi penuh, detektor dan radar di atap, bahkan jika salah satu dari mereka rusak tidak masalah.
Itu tidak akan mempengaruhi pengawasan dan keamanan kita sedikit pun, dan selama peralatan ini masih beroperasi, sama sekali tidak ada orang yang bisa menyelinap ke sini untuk sampai ke hidung kita untuk menyelinap ke sini atau ke keluarga Zhou. Steve menaruh hatinya dan hendak meminta Hank untuk mundur terlebih dahulu, ketika putranya Royce, yang berada di sela-sela, angkat bicara dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Hank, Anda bilang kami memiliki redundansi penuh di vendor peralatan, jadi saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika listrik tiba-tiba padam?" Hank sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Sistem keamanan kami, yang sangat bergantung pada radar pencitraan termal serta berbagai peralatan pemantauan, jika terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba, semua peralatan ini akan terhenti." Mengatakan itu, Hank menambahkan, "Namun, Tuan Muda jangan khawatir, villa ini memiliki 2 jalur pasokan listrik, masing-masing milik 2 penyedia layanan pasokan listrik yang berbeda. Selama seluruh jaringan listrik tidak lumpuh, bahkan jika salah satu dari saluran catu daya bermasalah, saluran lainnya akan segera memperbaikinya, sehingga dapat tersambung dengan lancar." Royce bertanya lagi, "Jadi bagaimana jika pihak lain menghancurkan kedua sirkuit kita?" Hank tertegun, dan dengan cepat berkata, Ini seharusnya tidak mungkin terjadi, sirkuit yang saya periksa sebelumnya, semuanya adalah saluran jalur bawah tanah, sangat aman, dan kami juga memiliki penjaga militer yang ketat di sini." Hank, penjaga berat, 4 kata belum selesai, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tanpa sadar bertanya, "Apakah listriknya padam?" Bersambung.